Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Selama sebulan terakhir, kota Southern Mountain telah mendapatkan kembali kekuatannya, tetapi para korban masih ada dalam pikiran semua orang. Tidak lama sebelumnya, ini telah menjadi lokasi pertempuran yang sangat menghancurkan. Saat ini, pertahanan kota Southern Mountain jelas-jelas telah mencengangkan. Setelah semua yang terjadi, banyak para elit yang berada di dalam kota. Secara total, ada resimen Saint Knight dari kuil Knight, 3 pasukan pemburu iblis kelas Kaisar, dan 4 pasukan pemburu iblis kelas Raja, serta ratusan pusat kekuatan dari 6 kuil besar. Semuanya saat ini menjaga perbatasan kota Gunung Selatan. Selama sebulan kemarin, bala bantuan kedua telah tiba di kota Southern Mountain. Bahkan jika iblis menyerang sekali lagi, mereka siap untuk menyambutnya dengan baik. Setengah dari meriam sihir yang telah hancur, itu sudah diperbaiki. Sedangkan yang rusak berat, itu akan langsung diganti dengan yang baru. Tapi tentu saja, ini tetap membutuhkan waktu. Master pelayan kuil Priest, Ling Xiao, dan Master pelayan Temple Knight, Han Qian, berdiri di tengah barisan untuk mengamati cakrawala. Di belakang mereka adalah 10 pemuda yang mengenakan pakaian perang, dan di antara mereka, itu ada Long Hao Shen dan Chai Er. Kompetisi telah berakhir. Long Hao Shen dan Chai Er keduanya mendapatkan hak untuk memasuki Illusory Paradise, dengan pertunjukan yang mereka perlihatkan. Sekarang hari yang ditunggu-tunggu telah tiba, dan mereka akan menjelajahi tempat misterius itu. Mereka di sini, kata Han Qian dengan suara rendah. Dari kejauhan, perasaan menindas tak berbentuk perlahan-lahan muncul. Setelah mulai mendekat, semua orang melihat setumpuk awan hitam dengan cepat menuju ke arah mereka. Menatap ke kejauhan, Long Hao Shen tidak bisa membantu, tetapi merasa menggigil. Ini bukan sejenis awan hitam. Itu adalah naga hitam, alias pengawal pribadi Kaisar Iblis, dan jumlahnya tidak sedikit. Naga hitam mendekat secara bertahap, lalu turun perlahan sebelum mencapai tanah, dan berjarak 1000 meter dari pasukan aliansi kuil. Long Hao Shen menghitung mereka dengan keterkejutannya, bahwa ada 3 naga hitam, di antaranya yang tertinggi mencapai ukuran 40 meter. Di punggung mereka, mereka membawa puluhan iblis lain. Agar memenuhi syarat untuk menunggangi naga hitam, mereka jelas bukan iblis biasa. Setelah 3 naga hitam mendarat di tanah, aura kegelapan yang kuat menyerang indera semua orang. Kabut hitam yang menyembunyikan mereka dari pandangan, itu dengan cepat menyusut ketika mereka menyusut ke bentuk manusia yang kuat, dan menuju ke arah pasukan Temple Alliance. Mendekati garda depan adalah seorang pria paruh baya yang tinggi, menawan, dan mengesankan. Sebelum bertransformasi, dia juga adalah naga hitam yang paling mengesankan dari ketiganya. Yang paling luar biasa adalah, bahwa kedua orang di sisinya bukanlah bagian dari penjaga kekaisaran naga hitam, tetapi 2 pria paruh baya berambut ungu, dan bermata ungu yang sangat tampan. Selain semua harapan, Long Hao Shen sudah melihat keduanya sebelumnya. Itu bahkan lebih mengejutkannya ketika ia mengetahui, bahwa mereka adalah 2 dari 4 iblis yang paling mengesankan yang dilihatnya saat itu di Istana Bulan. Mereka adalah tangan kanan Dewa Iblis Bulan, yang bisa dikatakan seperti satu di antara 10.000 di klan Iblis Bulan. Di belakang ketiga orang ini, datang 2 anggota lain penjaga naga hitam kekaisaran. Dan mereka juga merupakan individu kuat dari klan Iblis Bulan, serta selusin orang berambut oranye dan bermata oranye, yang tampak seperti manusia di luar, tetapi memancarkan perasaan mengancam yang hanya sesaat. Ini adalah orang-orang dari klan Iblis Bintang, dan saat melihat mereka, Long Hao Shen bisa menebak identitas mereka. Dewa Iblis Bintang adalah salah satu klan besar iblis, dan klannya juga penyihir terbaik di antara iblis. Mereka termasuk jenis ganda yang jarang terlihat. Menjadi keduanya sebagai penyihir dan pejuang, tetapi karena ini, sihir mereka bahkan lebih kuat. Tidak ada yang menyangka, bahwa untuk penjelajahan surga ilusi, 3 ras iblis teratas semua akan mengirimkan individu-individu terkuat. Dan melihat pasukan seperti itu, dapat dengan mudah dikatakan, bahwa mereka pasti akan memiliki peluang bagus untuk mengepung gerbang Gunung Selatan.
Di antara kekuatan-kekuatan iblis ini, adalah 10 iblis muda yang berasal dari beragam ras. Karena mereka masih jauh, dan juga terhalang oleh iblis di depan mereka, mereka masih tidak dapat diidentifikasi. Dengan sangat cepat, pusat kekuatan iblis ini tiba di depan pasukan kuil aliansi. Orang kokoh yang terlihat menjadi pemimpin pasukan naga hitam menyatakan, "Aku adalah pemimpin penjaga naga hitam kekaisaran yang dikendalikan oleh Kaisar Iblis, Huang Suo. Pemimpin kelompok kamu, keluarlah untuk berbicara," ucap Huang Suo. Dengan mendengus, Ling Xiao adalah orang yang menjawab. "Master Aula pelayan dari kuil Pries, Ling Xiao. Wow, kenapa tidak ada dewa iblismu yang datang hari ini, tetapi hanya mengirimkan antek-antek mereka?" ucap Ling Xiao. Meskipun kekuatan-kekuatan musuh ini cukup tangguh, bagaimana mungkin dia bisa menempatkan dirinya pada posisi yang tidak menguntungkan dalam fungsinya, sebagai perwakilan dari 6 kuil besar. Itu benar, kali ini, tidak ada satupun dewa iblis yang datang, namun, kekuatan-kekuatan iblis ini sebagian besar sebanding dengan kekuatan dewa iblis. Faktanya, lebih dari 1/10 penjaga Kaisar Naga Hitam Kaisar Iblis yang datang hari ini. Itu adalah kekuatan absolut dari Kaisar Dewa Iblis. Pemimpin penjaga Black Dragon Kekaisaran dengan tenang menjawab, "Tidak ada artinya untuk mendatangkan semua kekuatan kami ke sisi kamu, dengan kekuatan yang terlalu banyak hanya untuk pamer. Menurut perjanjian, mari kita lakukan dengan benar. Yang mulia, yang begitu murah hati, telah menyetujui tawaran kamu. Sekarang giliran kamu untuk mematuhinya," ucap Huang Suo. Ling Xiao tidak berhenti waspada hanya karena kejujuran dari pihak iblis. Sebaliknya, dia merasakan menggigil di punggungnya. Karena pemimpin pasukan Black Dragon Kekaisaran begitu tenang dan mantap, dia pasti tidak akan mudah ditangani. "Ikut dengan kami." Tepat setelah mengatakan itu, Ling Xiao melambaikan tangannya. Segera, beberapa makhluk hijau besar mendekat tanpa tergesa-gesa dari samping, dan menginjak tanah dengan berat badan mereka yang sangat besar. Ini adalah Green Pengs, binatang ajaib dari peringkat ke-7. Meskipun kemampuan defensif dan ofensif mereka tidak begitu kuat, mereka memiliki tubuh yang tangguh, dan bahkan melebihi naga hitam dari pasukan kekaisaran dalam hal ukuran. Mereka ahli dalam penerbangan jarak jauh dan membawa beban, dan hanya kuil Pries yang membesarkan mereka. Karena bagaimanapun, para Pries agak lemah secara fisik, dan tidak dapat melakukan perjalanan di gunung untuk jarak jauh. Sebanyak 10 Green Pengs mendekat, kemudian merangkak di tanah. Dipimpin oleh Ling Xiao, orang kuat dari pihak manusia menaiki Green Pengs, dan menuju ke utara. Para penjaga Black Dragon Kekaisaran berubah kembali ke bentuk naga mereka. Setelah iblis kuat ini berubah wujud, mereka mengikuti di belakang dan menjaga jarak sekitar 1 kilometer dari Green Pengs. Di antara 10 orang yang dikirim oleh aliansi, selain dari Chai Er, ada satu lagi kenalan Long Hao Shen. Kapten regu perburuan iblis ke-8 kelas umum, yaitu Zhang Fangfang. Dia juga berhasil memenangkan kompetisi untuk masuk ke surga ilusi. Dia secara mengejutkan berada di puncak tingkat ke-6, dan berhasil keluar sebagai pemenang setelah masa lalunya yang sulit. Pada saat itu, Long Hao Shen sama sekali tidak tenang. Sementara Ling Xiao dan Huang Suo sedang bercakap-cakap, dia telah melihat dua wajah yang akrab, dan dia yakin bahwa pihak lain juga melihatnya. Itu adalah Yue Ye dan Leng Xiao. Keduanya benar-benar berpartisipasi dalam operasi kali ini, dan dari apa yang Long Hao Shen ketahui tentang mereka, dia benar-benar yakin bahwa mereka akan memasuki istana ilusi bersamanya. Long Hao Shen tahu tentang identitas Yue Ye, dan juga memiliki beberapa tebakan tentang Leng Xiao. Dia hanya terkejut karena dia tidak berharap bahwa Leng Xiao juga akan memiliki posisi yang tinggi di antara iblis. Leng Xiao tanpa ragu adalah musuh, jadi hidup atau matinya, itu tidak akan berarti apa-apa. Tapi Yue Ye adalah kolaborator mereka. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena bantuan Yue Ye, mereka akan menderita kesulitan besar di Gua Desolate Hissing, dan sangat mungkin, sebagian besar pasukan mereka akan musnah. Terutama selama perjalanan kembali mereka, itu karena bantuan Yue Ye, bahwa semuanya berjalan lancar dan mereka berhasil kembali hidup-hidup.
Memiliki kolaborator seperti itu di antara iblis, tidak diragukan lagi adalah hal yang baik untuk kelas umum Demon Hun Squad ke-21 Long Hao Shen, dan mereka akan memiliki banyak kesempatan untuk mendapat manfaat darinya di masa depan. Bagian dalam Illusory Paradise tidak seindah namanya. Sehari sebelumnya, Ling Xiao telah dengan sangat serius membagikan informasi yang sangat rinci mengenai surga ilusi kepada semua peserta operasi. Informasi kunci ini, itu diperoleh dengan hilangnya nyawa manusia yang tak terhitung jumlahnya. CR berkata dengan suara rendah. Idiot, jangan terlalu khawatir. Kami akan memberinya bantuan ketika saatnya tiba, dan dia akan baik-baik saja. Ucap CR. Long Hao Shen menatap CR dengan terkejut. Dengan tenang CR melanjutkan. Dia membawa segel dari belati samsara yang dilepaskan oleh tungku spiritual samsara di dalam tubuhnya, sehingga kehidupan atau kematiannya berada dalam genggamanku. Tidak perlu takut pada triknya. Bagi tindakan kita di masa depan, wanita ini akan menjadi sangat penting, jadi kita tidak bisa membiarkannya mati di sini. Ucap CR. Kata-kata CR membantu Long Hao Shen untuk memperkuat tekadnya. Sebagai tanggapannya, dia mengangguk padanya. Kuil ilusi terletak 60 km di sebelah utara kota Gunung Selatan, dan berada di dalam hutan. Baik itu Green Pengs ataupun naga hitam, ini adalah jarak yang hanya membutuhkan beberapa kedipan mata untuk mencapainya. Dari kejauhan, area hutan lebat yang luas ini, seluruhnya bisa dilihat di garis pandang mereka. Melihat ke bawah pada vegetasi hutan dari atas langit, mereka semua bisa merasakan skala besar yang telah dicapai hutan ini. Ini hanya dapat dicapai melalui beberapa ribu tahun dari masa pertumbuhannya. Di bawah indikasi Ling Xiao, Green Peng perlahan-lahan mendarat di luar hutan. Ketika semua orang menurunkan Green Pengs mereka, iblis melakukan hal yang sama. Ditemani oleh dua iblis kuat dari klan iblis bulan, Huang Suo bertanya dengan suara rendah. Mengapa kita tidak langsung masuk dengan penerbangan? Tanya Huang Suo. Ling Xiao menjawab dengan mendengus. Kamu bisa mencobanya jika mau. Tanah ini milik kuil ilusi, yang merupakan kuil dewi dari alam yang tersisa. Dan hutan ini dilindungi oleh dewi alam yang sama. Kamu ingin langsung masuk dengan cara terbang, ini terlalu dini untukmu, tapi kaisar iblismu seharusnya bisa. Jawab Ling Xiao. Huang Suo dengan tenang membalas. Ayo pergi saja, ucap Huang Suo. Keduanya memimpin kelompok masing-masing, dan maju ke dalam hutan. Ketika mereka memasuki hutan, suasana langsung berubah, tetapi itu bukan kesan untuk merasakan udara segar dan bersih. Aroma harum dan manis masuk ke dalam hati mereka, seakan-akan membersihkan semangat mereka, dan perasaan ketenangan yang sulit digambarkan ini, membuat semua orang merasa sangat nyaman. Suara burung dan serangga sangat berbeda, dan fluktuasi unsur air, tanah, dan cahaya sangat kuat. Long Hao Shen memiliki kesan terkuat dari itu. Ketika dia mengambil langkah pertamanya ke dalam hutan, dia langsung merasakan kehangatan, seolah-olah ia kembali ke rumah. Merasakan semua yang ada di sana sangat indah, dan memiliki perasaan keintiman baginya. Setiap helai rumput dan setiap pohon tersenyum padanya, dan elemen cahaya mengelilinginya dengan lembut. Partikel unsur air dan bumi juga berputar di sekitarnya, dan membasahi tubuhnya. Dengan perasaan yang begitu indah, Long Hao Shen merasakan bahwa jiwanya telah dibersihkan berulang-ulang, karena semua perasaan negatif dan kekhawatirannya telah memudar dengan damai. Secara tidak jelas, lapisan cahaya agak transparan menutupi kulitnya. Seolah-olah panggilan alam membuatnya merasa seringan bulu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.